Bapak dan Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Juga selamat pagi buat Tante dan Om Yesaya di tempat. Kembali kita akan menikmati sarapan pagi hari ini. Sarapan yang senantiasa memberi kekuatan iman rohani kita sebagai orang percaya. Sarapan pagi hari ini saya beri judul Roh Kudus Harapan Gereja. Kita akan buka dalam Yohanes pasal 16 ayat yang keempat sampai ke-14. Yohanes pasal 16 ayat yang keempat sampai ke-14, demikian firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Kita akan berhenti dulu sampai di sini. Roh Kudus datang dicurahkan bukan sekedar menjadi berkat bagi kita, tetapi Roh Kudus datang untuk menggantikan posisi Yesus. Yesus dengan jelas mengatakan, Dia akan pergi, namun Dia akan mengirimkan penolong yang lain sebagai pengganti Yesus. Kita akan buka dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kuasa dan kasih Roh Kudus itu sama dengan Yesus. Kita akan kembali buka dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-17 sampai ke Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran akan penghakiman. Dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saat Yesus ada di dunia secara manusia, Dia terbatas ruang dan waktu. Namun, Roh Kudus tidak terbatas. Dia maha hadir dan Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam 2 Korintus pasal 3, 2 Korintus pasal ketiga ayat yang ke-5 sampai ke-6, demikian firman Tuhan. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah.
Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Amin. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus di setiap aspek kehidupan kita. Baik aspek jasmani, terlebih aspek rohani. Contohnya, kita membaca firman Tuhan, tanpa Roh Kudus, firman itu hanya menjadi pengetahuan saja. Lalu kita berdoa, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Maka dalam pelayanan yang kita lakukan, kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus semuanya akan sia-sia. Roh Kudus adalah satu-satunya harapan untuk kemuliaan gereja. Kita akan buka dalam Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Gereja akan dibawa pada kesempurnaan, yaitu satu keadaan tanpa kerut dan tanpa cacat, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Yang kedua kali, inilah gereja yang sempurna. Jadi tanpa Roh Kudus, gereja tidak mungkin bisa mencapai kesempurnaan, karena dialah satu-satunya harapan gereja untuk kemuliaan. Sekian sarapan pagi yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.